أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak dan ibu, adik sekalian, jamaah salat subuh dan majelis tadabbur Al-Quran yang mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada kita rahmat, taufik, wal hidayah. Rahmat usia panjang, rahmat kesehatan, rahmat ilmu, rahmat kebahagiaan. Taufik adalah setiap rencana beramal soleh dikabulkan atau bisa terlaksana. Hidayah adalah jalan benar, jalan Quran dan Sunnah, petunjuk dari Allah, bisikan dari Allah untuk selalu berada dalam Shiratal Mustaqim, yaitu jalan yang lurus, jalannya para nabi dan rasul sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan ibu dari sekalian yang dirahmati Allah, sebagai mukadimah hadis sahih yang sanadnya dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, ini gurunya Imam Muslim. Kemudian beliau dari Abu Quraib, ahli hadis, pendekar hadis. Kalau dengar nama Abu Quraib, ini pendekar hadis. Hidupnya dipersembahkan untuk mempelajari hadis-hadis sahihnya Rasul. Kemudian juga dari Abu Muawiyah dan akhirnya Ali. Ali itu merupakan keponakan Rasul dan menantunya Rasul. Jadi kalau mengkabarkan Rasul itu betapa kuatnya, betapa dhabit ya, betapa siqah, betapa valid, mutawatir sahih. Hadisnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. An Aliyin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzati yaumin jalisan wa fi yadihi udun yang kutu bihi farafa'a ra'sahu faqala minkum min nafsin illa waqad ulima manziluha minal jannati aw minan nar. Qalu ya Rasulullah falima na'lamu afala nattaqil, qala la i'lamu fakullu muyassirun lima khuliqalahu summa qara'a fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Al-lail ya. Maknanya ngeten, maksudnya ngeten. Sahabat Ali, keponakan Rasul, menantunya Rasul, itu mengatakan, memberitakan satu saat Rasulullah itu mendatangi ketika para sahabat zata yaumin jalisan, duduk-duduk, sedang duduk-duduk, para sahabat
duduk-duduk ya, sedang duduk. Beberapa sahabat sedang duduk, Rasul datang. Kemudian Rasul bergabung dalam duduknya para sahabat itu. Wa fi yadihi audun, di tangan Rasul ada kayu kecil, kayu. Yang kutu, lantas kayu itu yang kutu dipukul-pukulkan di tanah. Bisa bayangkan ya, para sahabat duduk, Rasul datang membawa kayu kecil, kayu dipukulkan di tanah. Lantas ketika Rasul memukul tuh sambil farofa'a ra'sahu, menadahkan kepalanya ke langit, menadahkan ke atas, mendangak. Faqala, lantas Rasul itu bersabda sembari mukul-mukulkan itu, tak kandani, ma minkum min nafsin illa wa qad ulima mangsiluha minal jannati aw minar. Tak kandani, aku beritahu, tidaklah di antara kalian itu semuanya sudah diketahui kok siapa yang ahli surga, siapa yang ahli neraka. Berapa Bu? Ada berita seperti itu. Sahabat qalu lantas bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, falimana amal, kalau begitu apa gunanya kita beribadah Rasul? Paling-paling sudah ditetapkan siapa yang surga, siapa yang neraka. Apa gunanya kita beribadah ya Rasul? Afala natakil, apakah kita tidak lebih baik diam saja, tidur di rumah? Mengapa harus sholat, mengapa harus ngaji, mengapa harus ibadah? Toh sudah diketahui, ditetapkan siapa yang surga, siapa yang neraka. Sahabat dikritis pertanyaannya, kritis. Mengapa harus beribadah? Wong paling-paling udah ada tulisannya kok. Lantas Rasul jawab, "Qala." Bersabda Rasul, "La, jangan. I'malu, tetap kamu beribadah. Fakullu muyassirun lima khuliqalahu." Karena apa? Untuk mengetahui kamu itu ahli surga atau ahli ibadah, tandanya kamu dimudahkan untuk beramal soleh, kamu dimudahkan untuk beramal takwa. Jangan, tandanya kamu itu termasuk golongan ahli surga, cirinya apa? Kamu dimudahkan untuk beramal soleh, dimudahkan untuk amalan-amalan takwa. Seperti insya Allah mudah-mudahan pagi hari ini, Bu, dimudahkannya untuk amalan-amalan takwa. Masya Allah. Terus lantas Rasul membaca summa qara'a surah Al-Lail, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kalau ada ajakan takwa itu kita apa? Yaitu dimudahkan. Dan itu apa? Hadis ini rawinya Imam Muslim. Ya Allah, semoga Allah ridhoi pagi hari ini Bu, kita golongan orang-orang yang dimudahkan jalan surga, merasa enteng, merasa ringan, selalu diingatkan untuk beramal soleh, amalan takwa. Bentuknya tadi salat berjamaah subuh dilanjut dengan tadabbur Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita baca bersama-sama. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yanzuru ilas samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahid
tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubarakan fa'ambasna bihi jannatin wa habbal hasid wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil ibadi wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj. Shadaqallahul adzim. Afalam apakah kalian tidak pernah yang dulu memperhatikan, apakah kalian orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu tidak pernah merenung, memperhatikan ilas samai terhadap langit fauqahum yang berada di atasmu, di atas kalian. Apa kowe iki ora tau gatekke langit ta wong-wong kafir kuwi? Apa kamu tidak pernah menatap langit di atas kamu itu toh, ngoten nggih. Kaifa maka coba bagaimana banainaha maka bangun meninggikan sapa ingsun Gusti Allah ha ing langit. Jadi bagaimana Allah ingsun Allah iku membangun, mendirikan, meninggikan langit gung liwang-liwung angkasa raya seperti itu ya, tanpa tiang kokoh ya, tanpa cacat ya, wa zayyannaha, dan bagaimana pula ingsun Allah itu menghiasi langit dengan berbagai benda-benda langit, triliunan bintang ya, planet, meteor ada di atas sana. Ya, keterangan yang lalu ya, hiasi indahnya malam seperti itu. Ora tahu gatek ki kowe iki. Wong musyrik, wong kafir ki. Ora tahu krasa, ngrasake. Wa malaha maka. Dan tidak ada laha terhadapnya langit, tidak ada langit tersebut min furuj maka. Tidak retak, terbelah, meletek, bentet dikit pun enggak. Orang tak gatek seperti itu. Orang meletek, apa? Letak aja tidak, sentet aja tidak. Oke. Wal ardo maka. Dan apakah pula kalian wahai orang-orang kafir musyrik orang tahu gatek enggak pernah memperhatikan wal ardo bumi madadnaha maka wis bendangake maparake sapa ingsun ha ing bumi. Allah sudah ingsun Allah menghamparkannya bumi, dijereng ya, digelar wa alqaina maka fiha lan menguatkan bumi, dijereng, digelar di atas lautan, di atas air itu, okay. Ditancapkan wal qaina lan ingsun nansepke, menancapkan via ing dalam bumi, terhadap bumi itu rawasia maka berbagai macam gunung, ribuan gunung, okay.
Sak dunia gunung itu lebih dari 10.000 gunung, Bu. Indonesia ada 400 gunung, 500 gunung ditancapkan. Jadi bumi itu di atas air, ditancapkan, dibeleki gunung, biar buminya tidak goncang kan, dibeleki gunung. Terus wa ambatsna maka lan nukulake lan apa menumbuhkan sapa ingsun Allah menumbuhkan fiha maka di atas, di lereng-lereng gunung tersebut mingkuli zaujin maka bahit lan ingsun Allah itu menumbuhkan tanaman-tanaman zauji bait, tanaman-tanaman yang indah, pepohonan yang indah di bukit-bukit lereng-lereng gunung niku. Nah, puternya dalam arti tak kopeng, Bu. Mlebet itu indahnya luar biasa, Bu. Teng gunung itu pohon indah-indah, Bu. Indah-indah. Di atas tabsiratan maka itu hale menjadi pelajaran, bisa menjadi pelajaran untuk siapa? Abdi munib, hamba Allah yang tunduk, hamba Allah yang pasrah, hamba Allah yang taat. Untuk orang yang beriman melihat gunung itu membaca Masya Allah, Subhanallah. Untuk orang beriman delok laut ki Masya Allah, ya Subhanallah. Lihat apa ini langit itu Masya Allah, tunduk, ya. Tapi sultan menjadi pelajaran, wadikro maka dan menjadi peringatan, jadi peringatan juga, gitu. Gunung meledos, meletus, gitu, gempa, gitu, jadi peringatan. Di samping Masya Allah, lantas peringatan, ya Allah, ini kalau diwalik gunung menjadi gempa dan seterusnya. Wa dzikra likulli maka abdin munib, menjadi pelajaran dan peringatan terhadap setiap orang-orang yang memiliki hati takwa, tunduk, pasrah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang-orang kafir berengkele terus, orang-orang beriman itu mudah tunduk, mudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Patorin. Wa nazzalna maka lan juga menurunkan ingsun Allah menurunkan minas samai maka dari langit tersebut ma'an maka. Coba pikiran para tahu gagas, turunnya hujan air dari langit mubarakan maka yang menjadi berkah bermanfaat untuk semua makhluk. Dengan hujan turun itu tidak hanya manusia yang senang, semuanya makhluk, lautan, bumi, tumbuh-tumbuhan semuanya menjadi berkah. Fa'ambatsna maka dan menumbuhkan ingsun Allah bihi maka dengan hujan tadi yaitu wahabbal hasid maka wahabbal maka wahwan biji-bijian hasid maka yang cepat dipanen. Kan ada pepohonan sing kayu jati lepanen suwe tahunan, puluhan tahun. Kayu sengon itu puluhan tahun. Ada yang cepat dipanen apa bijian? Padi, jagung, kacang, pisang cepat dipanen. Orang gagas lagi. Itu berkah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cepat dipanen. 3 bulan panen, terong, apalagi cepat dipanen, Masya Allah. Orang beriman merasakan itu kembali mudah kembali kepada Allah. Ya Allah, Masya Allah. Nyatanya begitu hujan banyak, harga sayur murah, harga kacang murah, gitu. Beri hujan larang, kemarau, apa-apa menjadi mahal. Berkah.
wan nakhla monggo, dan juga kurma di daerah padang pasir ya, basiqatin monggo, yang tumbuhnya tinggi-tinggi, pohonnya menjulang tinggi-tinggi, laha monggo, baginya memiliki tal'un monggo, manggar-manggar, manggar-manggar, mayang-mayang, nadid monggo, yang tersusun rapi, manggar kurma itu rapi susunannya. Rizqan monggo, halnya menjadi rizki, itu semua menjadi rizki, rezeki lil ibadi monggo, semuanya tadi menjadi rizki, semuanya hamba Allah, makhluk Allah, rezeki kabeh direzekani, semuanya dikasih rezeki ya. Wahyaina bihi monggo, dan perhatikan pula bagaimana ingsun Allah menghidupkan bihi dengan hujan tadi, baldatan monggo, negeri-negeri maitan monggo, negeri-negeri yang mati, negeri-negeri yang tandus. Daerah Timur Tengah padang pasir kaya daurip, Iran, Irak gitu. Itu nggih. Ora ana wit-witan, Mekah ora kok malah sugih-sugih gitu. Dikasih rezeki dengan minyak, dengan tambang macam-macam. Kadzalika monggo. Demikian itulah sebagai gambaran al-khuruj monggo. Bagaimana Allah akan mengeluarkan semua makhluk besok di akhirat, ditumbuhkan, ditangeke, dikeluarkan dari bumi. Kata kan kemarin ayat 1 sampai 5 kan orang-orang kafir musyrik pada membantah, pada berengkele. Apa yang mungkin wis mati, wis dadi tanah kok ditangeke meneh? Apa yang mungkin udah mati jadi tulang kok dibangunkan lagi? Orang masuk akal kuwi. Kanjeng Nabi Muhammad itu apa? Rada aneh. Bener? Aneh iki, ora masuk akal kan ngoten iki, berkire to iki. Lah kowe gatekno kuwi lho. Ya sulit mana kowe dari manusia dipendem mati, terus besok akhirat ditangekke. Sulit mana Allah dengan dibanding Allah membuat langit seantero kayak gitu. Sulit mana? Ya? Sulit mana itu? Menurunkan hujan, sulit mana? Menumbuhkan berbagai tanaman. Jadi besok kamu kemarin nih Ajbul Danab tulang ekor kalau udah mati besok datang hari kebangkitan itu ditangeke disirami hujan, lantas tulang ekornya apa? Lahir, tukul, tumbuh, kita hidup lagi, jasmani rohani digaduk meneh, digabung lagi gitu. Itu secara umum terjemahnya seperti itu. Nah, tafsirnya Ibnu Katsir, bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ta'ala munabbihan lil ibadi ala qudratil azimati allati adhara biha ma huwa a'damu mimma ta'ajjabu mustab'adina liwuqu'ihi. Afalam yang duru ila samai faqum kaifa banainaha wa zayyannaha ay bil masabihi wa ma laha min furuj qala Mujahid yakni min sukukin wa qala khairuhu futukin wa qala khairuhu sudu'in wal makna mutaqaribu qaulu ta'ala tabaraka wa ta'ala alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farsil basara hal tara min futur summa arsil basara karrataini yang qalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa khasir ai kalilun an ayyara aiban au naqsan wa qalu tabaraka wa ta'ala wal arda matadnaha ai wasi'naha wa farasnaha
Wa alqaina fiha rawasiya ay wahya aljibalu li alla tamida bi ahliha wa taqaruba fa innaha muqarratun ala tiyaril ma'il mukhiti biha min jami'i jawanibiha. Kita tafsir ngeten. Tafsir wau terjemah nggih, secara umum nggih, semuanya nggih, tafsir ngeten. Yaqulu ta'ala, Allah paring pangandikan, Allah berfirman, munabbiha lil ibadi ala qudratil azimati, menjelaskan kepada hamba-hambanya, semuanya hamba makhluknya, manusia, tentang ciptaan Allah yang maha agung, keagungan ciptaan Allah, dengan cara menampakkan, mencontohkan keagungan ciptaan Allah, ta'ajabu, yang seharusnya manusia menjadi ta'ajub. Apa ta'ajub itu? Kagum, mengagumi. Mustaba'atina liquhi, apa? Sesuatu yang seharusnya dipikir itu aneh, mustahil. Lagi, coba ono langit ke orang duwe tiang seperti itu, kokohnya saya gitu. Di langit orang mau satu, ada langit satu, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu. Di masing-masing ada isinya. Tapi apa orang tahu nganggap aneh lagi? Nganggap mustahil. Sesuatu yang harusnya kamu takjub, teman takjub. Apa takjub tuh? Kagum, mengagumi, sering-sering mengagumi ciptaan Allah itu. Oke, nah. Niki tadaburnya, apa ora mengagumi? Karena tanda Bu, ayat 6 sampai ayat 11 ya. 6 sampai ayat 11 itu adalah ada dua penekanannya, ada dua stressing, penekanannya dua. Pertama adalah sokatan lil kafirin wal musyrikin, tamparan buat orang kafir dan orang musyrik. Ayat 6 sampai 11 apa? Ayat menampar kepada orang kafir dan orang musyrik. Yang kedua, tadab baru ibtida'il khalqi, untuk orang beriman ini menyadarkan, menta'ajubi, mengagumi awal-awal kejadian penciptaan alam semesta. Di ayat 6 sampai 11 itu untuk orang kafir tamparan, kowe kok bantah berenggele sok menungso ki bakal ana kebangkitan wis mati ditangeke. Ditampar gitu loh, mendelok langit. Lihat seperti itu, lihat seperti ini alam dunia banyak yang kamu nggak pernah mikir seperti itu, ditampar oleh tamparan buat orang kafir dan musyrik. Tapi untuk orang beriman ayat 6 sampai ayat 11 niki napa niki? Tadab baru ibtida'il khalqi, agar kita mentadaburi, merenungkan awal penciptaannya, bagaimana Allah bisa menciptakannya itu, gitu loh. Ya Pak, kita tuh sampai pikirannya piye ya Allah. Gusti Allah kang kuwasa gawe kewan lan menungso, gawe srengenge lan bulan, gawe bumi lan wit-witan. Loren di zaman madrasah tadi itu. Gusti Allah kang kuwasa gawe kewan lan menungso, gawe srengenge lan bulan, gawe bumi lan wit-witan. Ngoten niku. Menyadari piye gawe, bagaimana lah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah gawe langit lan bumi, nyiptake langit bumi itu selama 6 hari. Bu monggo tadabbur nggih. Allah nyiptake langit bumi seisinya itu selama 6 hari. Merenungkan. Kita orang beriman bisa, orang kafir ora iso. Ditampar ayatnya malah bergelai-gelai. Kita mudah mentadaburi 6 hari. Allah menciptakan langit bumi dan seisinya 6 hari. Hadisnya ini dari Ibnu Abbas. Khalaqal arda fi yaumaini summa khalaqas samaa summa stawa ila samai. Allah nyiptake bumi 2 hari.
Tadi 6 hari ya Bu ya. Allah gawe langit bumi selama 6 hari. Dibagi. Allah nyiptake bumi itu 2 hari. 2 hari Allah nyiptake bumi. Lah masalah hari itu tafsir para ulama berbeda paham, berbeda pendapat. Ada yang 2 hari itu 2 hari 20 hari seperti kita ini. Ada yang hari akhirat itu alam yang jelas 2 hari. Mayoritas mengatakan 2 hari seperti hari biasa ini. 2 hari Allah membuat apa? Menciptakan bumi. Summastawa ila samai, setelah itu Allah apa? Beristiwa di atas arsy, di atas langit. Nah, fasabahunna yawmani akharani. Kemudian apa? Menyempurnakannya apa? 2 hari lagi. Jadi terus tak sampai ini hemat waktu. Summa ta'al ardo wa ta'yuha an akhraja minhal ma'a wal mar'a wa khalaqal jibala wal jamada wal akama wa ma bainahuma fi yawmani akhraini. Fadzalika qalu tahaha. Ini nonton. Wal ardo mata tanaha tahaha wa qalu khalaqal ardo fi yawmani fa khuliqatil ardu wa ma fiha min syai'in fi arba'ati ayyam. Jadi Allah pertama damel menciptake bumi 2 hari. Kemudian Allah singgah di atas arsy, di atas langit arsy sana. Kemudian menyempurnakannya langit 2 hari. Oke, 2 hari. Kemudian Allah menyempurnakannya, mengisi isian bumi, isian langit selama 2 hari. Bu, tidur 6 hari. Jadi 2 hari 2 hari menciptakan bumi, 2 hari menciptakan langit, 2 hari menciptakan isen langit dan isinya bumi. Bu, paham kan? Oke, 6 hari. Terus kemudian ini hadis sahih dari Imam Bukhari, rawinya dari Surat Ibnu Yunus, Harun bin Abdillah, Hajat bin Muhammad, Ibnu Juraid, Ismail bin Umayyah, saking Ayyub bin Khalid, Abdullah bin Rafi, Maula Ummu Samah, langsung terakhir Abu Hurairah, sahabat Rasul. Ini juga perawi hadis yang amat masyhur nih, Abu Hurairah. Ngaten. An Abi Hurairah qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi faqala khalaqallahu azza wa jalla turab yaumas sabti wa khalaqa fihal jibala yaumal ahad wa khalaqas sajara yaumal isnain wa khalaqal makruha yaumas sulasa wa khalaqan nur yaumal arbi'a wa bassa fiha dawaba yaumal khamis wa khalaqa adama alaihi salam ba'dal asri min yaumil jum'ah akhiril khalqi fi akhir sa'atin min sa'atil jum'ah fi ma bainal asri ilal lail. Rawahu Imam Muslim. Maknanya, maksudnya bahwa satu saat Abu Hurairah mengatakan akhadha Rasulullah biyadi, Rasulullah memegang tanganku dan sedikit menarik tanganku. Lantas Rasul bersabda, faqala, tak kandani Abu Hurairah, tak kasih tahu, khalaqallahu azza wa jalla turab yaumas sabti. Allah itu menciptakan tanah. Jadi tanah itu kan banyak, ada 14 macam jenis tanah ya. Ada tanah vulkanik, ada tanah lempung, ada tanah merah, tanah putih, ada tanah rare earth, tanah jarang itu.
Ada 14 jenis. Allah menciptakan tanah itu ada di hari Sabtu. Wa khalaqa fiyal jibal, dan kemudian Allah menciptakan, menjadikan banyak gunung di dunia. Itu yaumal ahad, di hari Ahad. Kemudian wa khalaqas sajara yaumal isnain. Selanjutnya apa? Allah menciptakan banyak pepohonan, pohon-pohon yang banyak itu di hari Senin. Tentu kita dulu waktu masa kecil Bapak Ibu nggih. Adik-adik pernah nggak merasakan itu? Melihat ada pohon kelapa di sekitar kita, ada pohon manggis, ada pohon jeruk, pohon bambu di sekitar kita, kita tentu pernah terbesit pertanyaan, dulu siapa yang menanam itu? Kalau ditelusur adalah mungkin dari bapak kita, bapak dari mbah kita, mbah dari mbah kita, mbah mungkin mbah yang dulu. Sebanyak itu di dunia banyak pepohonan. Ternyata dulu sudah disiapkan Allah. Allah menanamkan, menyebarkan tanaman pepohonan itu pada hari Senin. Di dunia di pohon-pohon itu dari Allah semuanya itu. Manusia tinggal meneruskan itu. Nabi Adam tinggal meneruskan. Pepohonan sudah banyak ada, diciptakan Allah di hari Senin. Selanjutnya wa khalaqal makruha yaumas sulasa, dan Allah menciptakan al makruha, apa? Bahan-bahan bertambang-tambang, benda-benda mineral, ya, itu di hari Selasa. Berbagai tambang, ada tambang minyak, tambang emas, nikel, batu bara, ya, uranium. Masya Allah di dunia ini itu di hari Selasa. Kata al-makruha artinya dibenci, tapi dimaknai tambang. Karena apa? Pada zaman itu orang-orang Arab itu kalau menggali tambang, membawa hasil tambang itu mengakibatkan lingkungan itu rusak, akibatnya dibenci. Maka makruh, al-makruha itu dibenci, tapi maknanya adalah hasil tambang itu di hari Selasa. Padahal tambang itu yang membuat kaya. Dulu orang belum tahu, taunya menggali tambang itu ngerusak lingkungan, ya. Dulu seperti di Indonesia juga banyak menggali tambang, tapi di Raja Ampat tuh rusak lingkungannya, nggak dikembalikan lagi. Selanjutnya wa khalaqan nura yaumal arba'. Allah menciptakan nur, cahaya bulan, cahaya bintang, cahaya matahari, sinar matahari, cahaya siang, cahaya malam, ya, itu ada di hari Rabu. Arba'ah, insyaallah, ya Allah, ya, hari Rabu. Wa batsa fiha at-tawaba yaumil khamis. Dan selanjutnya apa? Allah menciptakan banyak hewan-hewan, berbagai macam jenis hewan, gajah, onta, sapi, kerbau, yang kecil itu lah banyak macam-macamnya itu, sampai bakteri, hewan itu di hari Kamis. Masya Allah, Allahu Akbar, ya. Dan yang terakhir wa khalaqa Adama alaihi salam ba'dal asri min yamil jum'ati fi akhir khalqi fi akhir sanati min saatil jum'ati fi ma bainal asri ilal lail. Dan hari Jumatnya menciptakan Adam itu di akhir waktu, paling akhir. Jumatnya saat waktu yang paling akhir, yaitu antara Jumat akhir
Jumat sore petang, fima bainal asri wal asar, antara asar dan malam. Oh, menungso digawe dari Jumat. Hari Jumat akhir meh surup, hampir apa? Hampir tenggelam sampai malam. Itu mentadaburi Allah menciptakan langit dan bumi seperti itu. Masya Allah. Untuk orang beriman tadabur nggak ini? Tadabur. Ini untuk orang kafir ditampar. Dengan ayat ini kita mudah bertadabur pada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Rasul selalu mengajarkan agar kita tuh mengamalkan, mentadaburi, mengagumi ciptaan Allah yang maha dahsyat itu? Niku nate Ibnu Abbas keponakan Rasul liang duro kaifa solati Rasulullah bilail, masih kecil itu pernah tidur di rumahnya Maimunah istri Rasul. Nah, setelah assalamualaikum diterima, wes kono cah cilik turu kamar kono gitu ya. Kanjeng Nabi bersama Maimunah berduduk berdua, fatahaddasa, berbincang-bincang, terus saatan sebentar, summa raqada, kemudian istirahat tidur, falamma kana sulusul lail, maka setelah sepertiga malam, sulusul lailil akhiri, sepertiga malam akhir, jam 2 ke atas, jam 2 malam ke atas, Rasul bangun, atau sebagiannya terkadang jam 3 ke atas, terkadang jam 2 Rasul bangun, dan terkadang jam 3, terkadang jam 2, terkadang jam 3 malam bangun. Kadang Nabi kalau bangun malam jam 2, terkadang jam 3, terkadang jam setengah 4 au ba'du. Kok ada lajeng Rasul bangun duduk, fanadhara ila samai, menatap langit, melihat langit ke atas. Lantas Rasul membaca surah Ali Imran 191, yaitu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Pada itu bimbingan Rasul setiap malam itu suka bangun tidur antara jam 2, kalau enggak ya jam 3, lantas berwudu, keluar dari rumah, metu keluar dari rumahnya, menatap ke langit, membaca surah Ali Imran ayat 191. Bukan Mas? Surah Ali Imran 191. Maka a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Niku dibaca niku. Terus kanjeng Nabi doa, Allahumma ja'al fi qalbi nuron, ya Allah jadikan hatiku itu hati yang memperoleh cahaya hidayahmu. Wa fi sam'i nuron, telingaku telinga yang Engkau berikan cahaya iman, cahaya hidayah. Wa fi basari nuron, dan mataku mata yang Engkau berikan cahaya hidayah. Wa min baini yadai nuron, arah depanku yang dari depan urusan dunia yang Engkau berikan hidayah. Wa min khalfi nuron, urusan akhiratku yang Engkau berikan hidayah cahaya. Wa yamini, golongan kanan teman-teman amalan baik yang Engkau beri hidayah. Wa ansimali, yang kiri Engkau beri hidayah, tidak bisa mengerjakan amalan yang kiri, amalan yang jelek. Betul Bu? Jadi mentadaburi ciptaan Allah langit dan bumi itu Rasul mencontohkan setiap malam, setiap bar sare ini wudu,
lajeng metu tengklata tengah halaman sebentar menatap langit, ya Allah, Masya Allah, betapa kecilnya hamba, betapa agung dahsyatnya Engkau ya Allah, bersyukur hamba Engkau masih Kau berikan nyawa, masih hidup ya Allah. Ngoten lho, langsung baca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan ala junubihim wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Terus tadi donga Allahumma ja'al fi qalbi nuran, ya Allah, hatinya senantiasa diberi cahaya iman, cahaya hidayah, nur dari Allah. Hati kalau diberi cahaya itu apa? Hatinya tenang, ibadah. Ibu, tidak dijauhkan dari hati gelisah, susah, keluh kesah. Tandanya keluh kesah apa? Hatinya itu jauh dari Allah. Kalau dikasih cahaya, hatinya tuh bahagia, tentram. Masya Allah. Ibu, kontennya akeh ya tenang, sidik banyak ya tenang saja, dikit ya gak apa-apa. Kita urusannya kepada Allah, Bu. Oke, Ibu. DVD banyak teman ya tenang, tidak ya gak apa-apa. Saya iman seperti itu. Kalbi, samai pendengarannya hidayah. Jadi krungu sing apik-apik itu lho, Bu. Bu, dirasani yo ben seperti ora krungu, nggih Bu nggih. Bu, dirasani seperti gak dengar gitu kan. Sing nanggung kono kok dosane kita ora apa-apa, seperti gak dengar. Yang mendengar sing apik-apik. Wabi basori itu kan penglihatannya yang hidayah, dijauhkan melihat yang dosa yang jelek-jelek, berarti sing hidayah. Bu. Urusan dunia saja tunjukkan yang hidayah. Akhirat ditunjukkan arah kanan, arah kiri, Masya Allah. Itu setiap malam begitu ternyata. Itu yang dimaksud afalam yang duru ilas sama'i faqhum kaifa banainaha wa zayyanaha wa malaha min furuj. Apakah kamu tidak pernah memperhatikan bagaimana Allah meninggikan langit seperti itu, ya, menghiasi langit indahnya seperti apa? Kita tak kagum, nggak pernah takjub, nggak tahu takjub. Maka takjubnya di surah Ali Imran ayat 191. Leres Pak? Masih leres? Leres? Benar? 190 oke. 190 terus 91. Niku. Monggo dipraktekke. Jangan kalau orang kafir musyrik ora tau gagas. Nah, kita takjub, Pak. Ya Allah, ya Allah. Buka nggih. Nggih. Ali Imran 100 Oke, 190 191. Kalau dicek niku prakteke. Setelah itu Rasul apa? Setelah itu setelah membaca itu menengadahkan ke langit tadi, apa? Rasul apa? Summa fatawaddoa, berwudu. Oh, anu Pak, berwudunya setelah keluar rumah ternyata. Wastanna, Rasul bersiwakan, sikat gigi, siwak. Summa sholat, Rasul sholat ihda asarota rokaatan, sholat 11 rakaat, yaitu kayak tarawih itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, witirnya 3. Tahajudnya Rasul 11 rakaat ternyata. Summa udinal Bilal, lantas terdengar adzannya Bilal di masjid, ada adzan bisolati, adzan sholat subuh. Fasolah rakaat kanjeng Nabi sholat 2 rakaat sebelum subuh. Summa kharaja fasolah linnasi subuhi, lantas keluar untuk mengimami sholat subuh. Ini dalilnya sholat fajar itu bisa di rumah, boleh, di masjid boleh. Ini dalilnya ini Imam Bukhari. Karena kanjeng Nabi pernah dengar suara adzan Bilal di masjid. Kanjeng Nabi lajeng sholat 2 rakaat di rumah, terus summa kharaja, kemudian keluar fasolah linnasi untuk sholat subuh. Jadi kalau Bapak Ibu menyuwun sewu, padahal
subuh nggih, wudu di rumah, sholat 2 rakaat, sholat fajar boleh. Sholat fajarnya di masjid afdal utama. Ini dalilnya sholat fajar di rumah boleh, di masjid lebih afdal. Kalian paham nggih? Niki tadaburnya langit dan bumi. Subhanallah, Allahu Akbar nggih. Kita takjub kagum ya Allah. Lek kagum maca ayate Gusti Allah karo berdoa diakhiri tahajud. Itu hari-harinya Rasul seperti itu. Mula tarawih wingi awake dhewe kita mengamalkan tahajudnya Rasulullah. Kalau di luar Ramadan itu tiap hari Rasul tahajud. Kita hanya pas Ramadan sholat tarawih. Itu aja waktunya isya nikmati Ramadan. Demikian Bapak Ibu. Oke, semoga bisa menambahi iman, menambahi ilmu. Rasul 11 rakaat. Kita ya ringkah ya 2 rakaat salam, witir 1 nggak apa-apa gitu. Ya Bu. Kalau ringkah ya. Gitu 2 rakaat tok tahajute witirnya 1 ra apa-apa. Gitu. Rutin aja. Kapan? Atau ya Bu, Bapak Ibu. Nggih. Saged dipun pahami bisa nggih? Masyaallah. Nasrullah wa fasul qarib, kebaikan kebenaran dari Allah, kesalahan dari kula, dari kita semuanya. Mari kita mohon ampun kepada Allah lewat doa kafarah majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.